Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Selamat hari Minggu. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mari bersama kita mendengarkan warta jemaat sebagai pedoman kegiatan dalam sepekan ke depan. Kebaktian kategorial seperti kebaktian rumah tangga, pria, perempuan, kebaktian lansia, pemuda dan remaja, juga sekolah minggu akan ditayangkan melalui media sosial GKP Cakung seperti WhatsApp Group, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Yang kedua, kebaktian minggu ini akan dibuat lebih singkat dengan kapasitas yang tidak besar sehingga memudahkan jemaat untuk mengunduhnya atau mendownloadnya. Berita duka cita, telah dipanggil Bapa di surga, Ibu Farida Boru Roma Horbo, pada hari Kamis 26 Maret 2020, dan telah dimakamkan pada hari Jumat 27 Maret 2020. Selanjutnya telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga, Ibu Asrah Boni, yang beliau merupakan nenek dari Bapak Abdi Sairin, yang sudah dimakamkan pada hari Jumat 27 Maret 2020. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa. Demikian warta jemaat untuk sepekan ke depan. Terima kasih. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Minggu ini disebut Yudika, yang berarti berilah keadilan. Terang ilahi semakin redup, semakin sirna tenggelam dalam kegagalan kami untuk mengenal dan menerimamu di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Namun, kami mau kembali kepada Kristus, berjalan bersama, dan menghayati penderitaannya. Mari kita datang, sujud, dan menyembah Dia, seraya bersyukur atas setiap limpahan berkat-Nya. Jemaat, mari bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait ke-1, Kami Puji dengan Riang. Saudara, kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian Dan beserta saudara juga. Saudara, kebaktian Minggu Prapaskah ini bertema pemulihan, di mana dan bagaimana. Dengan nas pembimbing diambil dari kitab Yeremia pasal 30 ayatnya yang ke-18 yang mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya
dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Baik saudara, kita menyanyikan nyanyian pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama bersatu hati di dalam doa untuk memohon kasih Tuhan dalam merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah kerinduan hati kami boleh terpuaskan ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sapalah kami Tuhan, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah firman yang didengar boleh sungguh-sungguh kami renungkan dan kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah seru doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Yehezkiel pasal 37, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Yang begini katanya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Hosiana. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita musibah mungkin saja terjadi. Entah musibah banjir, musibah bencana alam, ataupun juga bahkan musibah kecelakaan, musibah sakit penyakit, dan juga musibah wabah virus yang saat ini sedang merebak. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam setiap persoalan atau bahkan dalam setiap musibah-musibah yang terjadi,
Betapa kita mudah untuk kemudian bertanya dan merenung apa yang salah dan apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Dan selalu terkait dengan musibah kita selalu mencari siapa yang salah. Atau mungkin kita akan dengan mudah mengatakan mencari kambing hitam. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu kemudian yang terjadi adalah manusia saling menyalahkan. Entah kesalahan dan dosa apa yang terjadi. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan ketika kita saling menyalahkan, lalu kemudian kita pun juga saling mencurigai. Satu dengan yang lain kita pun juga lalu kemudian saling menuduh. Lalu kemudian kita saling menunjuk bahwa kamu yang salah. Dan tidak ada orang yang berkenan untuk mengatakan saya yang salah. Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika orang saling menyalahkan, lalu kemudian orang pun juga terkotak-kotak, terpisah-pisah satu dengan yang lain. Di tengah-tengah musibah yang melanda, orang pun juga lalu satu dengan yang lain malah saling curiga, saling menuduh. Oleh karena itu saudara, Israel di tengah-tengah pembuangan dalam gambaran kitab Yehezkiel yang kita baca, mereka sama seperti tulang-tulang yang mengering. Tulang-tulang yang tercerai-berai, tulang-tulang yang tertabur. Dan tulang-tulang ini adalah gambaran tidak adanya kehidupan, tidak adanya persatuan karena tulang itu tertabur. Tidak ada yang menyatukan mereka, tidak ada sesuatu yang kemudian bisa membuat hidup karena mereka sudah mati. Tidak ada yang memberikan semangat, tidak ada sesuatu yang memberikan daya dan harapan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka tulang-tulang yang tercerai-berai dan tulang-tulang yang tertabur adalah gambaran umat yang sedang di dalam penderitaan, sedang di dalam musibah, sedang di dalam kesusahan dan kesengsaraan mereka. Tetapi mereka tidak memiliki kesatuan hati. Mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa menyatukan. Dan bahkan mereka pun juga cenderung untuk saling terpisah-pisah dan saling menyalahkan. Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, justru Alkitab kita menyerukan melalui Nabi Yehezkiel pada ayat yang ke-12 bahwa Allah lah yang akan menghidupkan. Allah juga lah yang akan membuka kubur-kubur mereka. Allah yang kembali akan menyatukan tulang-tulang itu. Allah lah juga yang akan memberikan kekuatan dan daya yang memberikan hidup. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah mengatakan, aku yang akan memberikan hidup, dan akulah juga yang akan memberikan rohku, dan roh Tuhan ada padaku. Demikian yang biasa para nabi mengatakan. Kalau roh Tuhan itu ada padaku, itu berarti ada kekuatan. Kalau roh Tuhan itu ada padaku, ada daya. Kalau roh Tuhan itu pun juga diberikan dan roh Tuhan itu pun juga dikaruniakan, berarti akan ada semangat, hidup yang baru, pengharapan yang baru. Roh Tuhan adalah kuasa Allah yang akan memberikan kehidupan. Roh Tuhan itu adalah kuasa Allah yang memberikan semangat dan optimis, dan kekuatan dan daya yang menghidupkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah musibah dan juga wabah COVID-19 seperti sekarang ini, benar, kita pun juga harus mengatur jarak, physical distancing. Kita pun juga memang harus menjauhkan diri dari keramaian-keramaian. Kita harus mengisolasi diri kita masing-masing. Tapi tidak berarti bahwa kita harus tercerai-berai. Kita menyatukan hati justru dengan cara itu. Kita menyatukan hati, kita tinggal semua di rumah kita masing-masing, mengisolasi diri. Biarkan penularan virus itu pun juga lalu kemudian mati. Kita putus rantai penularan itu, saudara, dengan kita tinggal di rumah. Baik, kita satukan hati. Kita pun juga mendukung mereka para medis. Kita pun juga mendukung para dokter, perawat, dan juga tenaga-tenaga medis yang sudah bekerja keras. Dan mereka menjadi para pahlawan. Mereka menjadi orang-orang yang terdepan untuk memerangi
virus COVID-19 ini. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sangat jahat sekali kita. Dan berdosa kita ketika kita memanfaatkan semuanya ini hanya untuk kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Kita menimbun masker, kita menimbun pakaian ADP, kita menimbun berbagai macam, entahkah itu hand sanitizer, entahkah itu pun juga berbagai macam obat-obatan, ditimbun hanya untuk keuntungan-keuntungan sesaat. Tanpa kita mempertimbangkan akan keselamatan hidup banyak orang. Tanpa kita pun juga mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan orang lain, di mana mereka sedang berjuang dengan nyawanya. Di mana ada sebagian orang-orang tenaga medis justru sedang mempertaruhkan nyawanya. Mengapa saudara di tengah-tengah musibah seperti ini ada orang-orang yang tidak punya hati, dan orang-orang pun juga tidak punya empati, dan bahkan dia cenderung memiliki keuntungan-keuntungan pribadi. Karena itu saudara, biarlah melalui firman Tuhan kita pada saat ini, Tuhan pun jugalah boleh mengetuk hati setiap orang. Mari kita bersatu, mari kita bersehati, mari kita pun juga saling mendukung, saling menyokong. Ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu, paling tidak kita tidak menghalang-halangi mereka untuk berbuat kebaikan. Ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, paling tidak kita bisa melakukan sesuatu untuk tinggal diam di rumah kita. Ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, paling tidak kita mampu untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri. Dan kita pun juga tidak menjadi penular bagi banyak orang. Karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika tercerai-berai dan kita terpisah-pisah sama seperti tulang-tulang yang tertabur, biarlah firman Tuhan, kekuatan firman Tuhan itu yang menyatukan hati dan yang boleh mengetuk hati kita semua. Mari kita bersatu, kita menyatukan diri kita, bahwa kekuatan daripada Tuhan, kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan itulah juga yang akan menguatkan kita untuk mengatasi dan memerangi virus COVID-19 ini. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah di dalam segala keberadaan kita di saat ini, pada posisi dan juga pada kedudukan kita dan pada kedirian kita masing-masing, kita boleh menyatukan hati dan kita boleh merasakan kasih Tuhan dan roh Tuhan yang memampukan dan menguatkan kita, yang menghiburkan, yang mendukung, yang menyokong kita, dan kita memberikan semangat kehidupan dan membuat kita menjadi optimis bahwa kita bisa, bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu. Di dalam Tuhan kita pun juga diberikan kekuatan untuk melawan apapun juga. Mari kita bersama kita berdoa tuh, saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, di tengah-tengah kelemahan, kerapuhan, dan kefanaan kami manusia, betapa lemahnya kami dan kami tidak mungkin mampu untuk menghadapinya sendiri. Tapi kami yakin ketika Tuhan membuat roh-roh kami boleh menjadi satu, sehingga kami menjadi sehati, sepikir, satu tujuan di dalam kasih. Dan Tuhan jugalah yang menyatukan kami, sehingga kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh memiliki pengharapan. Ketika kami dihidupkan dengan optimisme, ketika kami dihidupkan dengan pengharapan kami oleh kuasa Roh Kudus. Liputi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Satukan kami dan satukan bangsa kami untuk dengan sungguh-sungguh melawan virus ini, dan melawan keterpecahan kami, dan melawan pengkotak-kotakan dan pemisah-misahan kami. Kami boleh menyatukan hati untuk masa depan Indonesia, untuk masa depan bangsa kami, dan untuk kemuliaan nama Tuhan adanya. Di dalam kedirian kami Tuhan, dalam kefanaan kami, kami mau pertaruhkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur, dan ingatlah firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 yang demikian sabdanya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.
lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Persembahan yang dikumpulkan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini, atau dikumpulkan dalam amplop pada kebaktian Minggu tanggal 5 April 2020. Semraya memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama, hidup kita yang benar. Persembahan ini dalam berdoa. Syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang kami nikmati sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua berkat yang kami terima itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau bukan Tuhan yang membukakan pintu rezeki bagi kami, maka sia-sialah segala usaha dan kerja keras kami. Untuk itu, kami mengucap syukur seraya memohon kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami atas kemurahan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan bersama mengakhiri kebaktian kita ini dan menutupnya dengan nyanyian pujian dari NKB nomor 188, Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saudara, saatnya kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.